Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ahmad Aprilia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD semester 1, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang hadis sumber kedua ajaran Islam. Yang pertama ada pengertian hadis, yang kedua ada kedudukan hadis, yang ketiga ada fungsi hadis, dan yang keempat ada hubungan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama ada pengertian hadis. Pengertian hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Berikut adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang kedua ada kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Dan yang ketiga ada fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara alamiah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dan yang terakhir, hubungan hadis dengan Al-Quran. Hadis sebagai penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Hal itu dimungkinkan karena Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat yang qat, jelas, tetapi juga banyak yang zanni, samar, sehingga membutuhkan penjelasan yang terperinci. Untuk kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua itu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang keenam, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.